Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Kak. Oke, baiklah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita. Tapi sebelumnya, saya akan menyebutkan nama-nama dari kelompok kita. Dengan saya sendiri, Ayu Elsianturi. Yang kedua, Bernadetta Horokubun. Yang ketiga, Gita Desriani Bangun. Yang keempat, Inten Dania Butar-Butar. Yang kelima, Elsa Mayuri Simarmata. Yang keenam, Marlina Eudina Lestari. Dan yang ketujuh, Vanes Gabriel Silitonga. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Vanes. Tasmit Widiasto Pusoro. Tasmit lahir di Jakarta 43 tahun yang lalu dari orang tua asli Jawa Tengah. Usai lulus SMA pada tahun 1986, anak kelima dari 7 bersaudara berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan kedinasan dengan alasan biaya murah agar tidak membebani orang tua. Selain mendaftar Sipenmaru atau sistem penerimaan mahasiswa baru untuk perguruan tinggi negeri, ia tertarik pada sebuah iklan di surat kabar mengenai pendaftaran Taruna Akademik Usaha Perikanan atau AUP yang kini bernama Sekolah Tinggi Perikanan atau STP. Setelah diterima di AUP, Tasmit masuk jurusan pengolahan hasil perikanan, sekarang bernama Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Pada waktu kuliah di AUP, Tajmid pernah melakukan kerja praktek di sebuah perusahaan perikanan di Jakarta. Melihat kinerjanya yang bagus, generasi manajer perusahaan tersebut mengajaknya untuk bergabung karena perusahaan tersebut akan membuka cabang di Aceh dengan bidang usaha ekspor udang, sehingga membutuhkan tenaga kerja baru. Usai lulus dari AUP pada tahun 1989, Tajmid bekerja di perusahaan tersebut di Aceh sebagai staf bagian produksi. Pada tahun 1991, Tajmid mengundurkan diri dari pekerjaan karena melanjutkan kuliah dari jenjang D3 yang diraihnya di AUP ke jenjang S1. Ia kuliah di jurusan Pengolahan Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang hingga lulus pada tahun 1993. Usai lulus S1, Tajmid diterima bekerja di PT Bonekom, perusahaan perikanan di Muara Baru, Jakarta dan langsung menjadi manajer produksi. Di perusahaan ini, ia bekerja dari tahun 1993 hingga 2006. Kini Tajmid memegang 4 perusahaan sekaligus yang tidak berada dalam satu grup. Perusahaan-perusahaan tersebut yaitu PT Indomaguro Tunas Unggul, PT Indo Thai Fish Ferry Value, PT Muara Angke Cold Storage, dan PT Ruangan Pendingin Indonesia. 1. Latar belakang Tajmid Widiasto Pusoro. 2. Pengalaman Tajmid Widiasto Pusoro terkait tugasnya. 3. Identifikasi pengalaman. 4. Analisis sebab akibat keberhasilan dan kegagalan. Pengalaman Tajmid Widiasto Pusoro terkait tugasnya. 1. Produktivitas usaha yang menurun. 2. Tajmid melakukan efektivitas terhadap usaha perseroan pada semester 1 2013 mengimpor 155.900 ton ikan dengan nilai US dollar 196,6 juta atau sekitar 2,75 triliun rupiah atau 11.068 per dolar AS Amerika Serikat. Nilai impor perikanan tersebut tercatat naik 8,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012, US dollar 181,5 juta atau sekitar 2,1 triliun rupiah. 1. Tajmid tidak memastikan usaha perseroan sejalan dengan misinya dikarenakan produktivitas usaha yang menurun. Ini gagal karena produktivitas menurun. 2. Tajmid melakukan efektivitas terhadap usaha perseroan
pada semester 1 2013 mengimpor 155.900 ton ikan dengan nilai 196,6 juta US dollar atau sekitar 2,75 triliun rupiah. Nilai impor perikanan tersebut tercatat naik 8,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012, yaitu 181,5 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Ini dianggap berhasil karena kenaikan nilai impor dan kenaikan pendapatan. Identifikasi pengalaman. 1. Produktivitas menurun disebabkan karena sistem manajemen yang tidak efektif. Yang dilakukan seorang manajer bisa menurunkan produktivitas perusahaan dari segala arah. Strategi keseluruhan bisa menyebabkan perusahaan dari segala arah. Strategi keseluruhan bisa menyebabkan inefisiensi karena manajer tidak melihat dan tidak mengambil langkah yang tepat untuk menerapkan cara paling efektif untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, disebabkan perencanaan yang matang dan perwujudan misi, maka akibatnya TouchMeat melakukan efektivitas terhadap usaha perseorangan pada semester 1 tahun 2013 mengimpor 155.900 ton ikan dengan nilai 196,6 juta US dollar atau sekitar 2,7 triliun atau 11.068 dolar Amerika Serikat. Nilai impor perikanan tersebut tercatat naik 8,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012, 181,5 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun. Maka kesimpulannya, ilmu manajemen sangat penting untuk keberhasilan sebuah usaha, yang mana ilmu manajemen harus diterapkan oleh manajer sesuai tugasnya untuk mencapai keberhasilan, terutama bagi keberhasilan PT Indomaguro. Baiklah, sekian dari hasil presentasi yang kami lakukan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih.